Season 3 dari cerita Alana dan Ardao. Jadi benar lo selama ini adalah Ardao. Gue bisa jelasin nak. Udah gue gak perlu penjelasan lo lagi Dao. Lo adalah pembohong. Alana pergi meninggalkan gue begitu aja. Dari kejauhan Iki dan Main melihat mereka berdua. Dan gue mengetahui ada Iki dan Main. Iki dan Main mendatangi gue. Jadi selama ini lo masih hidup Dao. Jadi lo bohongin kami. Lo tahu betapa sengsaranya kami dan betapa menyesalnya kami kehilangan lo selama ini. Dan lo malah kabur menyembunyikan kalau lo sudah gak ada. Apa maksudnya semua ini Dao? Lo harus jelasin ke kami. Terus kata gue, nanti gue jelasin. Sekarang gue harus ngejar Alana dulu. Gue berkeliling kampus mencari Alana, tapi belum juga menemukan dia. Di mana dia? Ah, kok bisa jadi gini sih? Gue terus-terusan mencari Alana sampai akhirnya gue berhasil menemukan Alana. Dia ada di taman kampus yang sedang duduk menangis. Gue nggak bermaksud menghilang. Gue harus jelasin ke lo nak kejadian yang sebenarnya. Cepat jelasin. Gue nggak ada waktu buat orang pembohong. Jadi gini nak, waktu di rumah sakit itu gue memang mau menurunkan jantung gue ke lo. Saat operasi sudah mau dilakukan, tiba-tiba ibu gue dan saudara kembar gue datang. Selama ini gue nggak pernah melihat saudara kembar gue semenjak kami umur 5 tahun. Saudara kembar gue mengidap penyakit kanker nak. Jadi sisa hidupnya cuma 1 minggu. Pada akhirnya jantung yang sekarang ada di lo itu punya saudara kembar gua. Gue diminta ibu gua untuk gak memberitahukannya kepada siapapun. Dan gue diminta untuk meneruskan sekolahnya saudara gua yang ada di luar negeri. Itu adalah permintaan terakhir saudara kembar gua. Bukan gua menghilang nak. Saat itu gue sudah memberi surat dan menitipkannya ke Andre. Mungkin Andre gak memberikan surat itu ke lo nak. Gue juga salah malah menitipkan surat itu ke Andre. Karena gue gak ada waktu lagi waktu itu. Karena pesawat gue udah mau terbang. Maafin gue nak. Jadi itu adalah cerita yang sebenarnya. Dan gue mau memberitahukan yang sebenarnya. Tapi gue malah berpikir untuk sementara seperti ini dulu. Dan pada akhirnya lo malah mengetahuinya sendiri nak. Jadi maafin gue ya nak. Alan cuma diam dan terpaku mendengar penjelasan gue. Kata dia, jadi selama ini yang nyelamatin gue adalah saudara kembar lo. Di mana kuburannya? Kuburannya adalah yang lo datangi waktu itu nak. Sebelumnya gue ada di sana dan tiba-tiba kalian datang. Gue langsung kabur karena refleks. Kata Alana, kenapa lo kabur pada saat itu? Karena waktu itu nggak pas nak. Gue mau memberitahukannya pada saat waktu yang pas dan cuma kita berdua. Terus kata Alana, untuk saat ini gue belum bisa memaafkan lo Dao. Kasih gue waktu untuk memikirkan ini. Alana langsung pergi begitu aja dan gue hanya bisa terdiam atas perlakuan Alana yang belum bisa memaafkan gue. Gue yang salah karena nggak memberitahukannya sejak awal. Gue langsung mencari dua bocil Iki dan Mahen karena gue udah kangen banget sama mereka. Gue mencari mereka dan langsung memeluknya. Tapi pelukan gue malah ditepis oleh mereka. Jelaskan dulu gimana lo masih bisa hidup. Jadi gue jelaskanlah semuanya dari awal sampai akhir. Begitu ceritanya. Jadi kalian mau kan maafin gue? Terus kata Iki dan Mahen, oke karena lo masih hidup kami mau memaafkan lo. Dan mereka langsung memeluk gue dan berkata, wah gila gue nggak nyangka kalau lo masih hidup Dao. Terus kata Iki, bentar. Jadi waktu gue ke rumah lo Dao yang nimpuk gue sampai pingsan. Hehehe, iya Ki, sakit ya? Kayaknya enggak deh, kan lo langsung pingsan. Gue langsung ditimpuk sama Iki. Tega bener lo begitu sama gue Dao. Ya mau gimana lagi? Gue bingung, masa iya gue harus nunjukin diri ke lo? Ntar lo nya malah pingsan mikir gue adalah hantu lagi. Ya mau gimana lagi? Gue bingung, masa iya gue harus nunjukin diri ke lo? Ntar lo nya malah pingsan mikir gue adalah hantu lagi. Nah, gua, Iki, dan Mahen kembali seperti dulu lagi. Kami bertiga terlihat bahagia karena sudah lama gak merasakan momen ini lagi. Dan kalian tahu kalau gua sama Iki sudah bersahabatan sejak SMA. Ya walaupun sama Mahen baru beberapa tahun, tapi gua sudah anggap mereka seperti saudara. Di sisi lain, Alana memikirkan gimana bisa Ardao berbohong kepadanya. Kenapa dia gak bilang aja kalau selama ini dia ada di luar negeri? Kalau dia cerita dari awal, kan gua selama ini gak bakalan kesusahan. Apalagi ternyata tentang saudara kembarnya. Selama ini udah gak ada, gua baru tahu dari dia. Gimana bisa gua maafin Ardao? Tapi dia juga gak sepenuhnya salah. Karena itu adalah permintaan terakhir saudara kembarnya. Oke, gua putuskan untuk mencari Ardao dan gua bakalan maafin dia. Saat gua mencari Ardao di sekeliling kampus, gua gak nemu-nemu dia. Dan akhirnya gua lihat dia di taman sama seseorang perempuan. Tapi siapa dia? Gua rasa selama ini Ardao gak pernah ada teman perempuan selain gua. Jadi gua datangin aja lah mereka berdua. Terus gua panggil, Dao. Kata Ardao, Alana, sini. Oh iya, kenalin, ini teman gua yang ada di luar negeri. Katanya sih dia liburan ke sini. Dalam hati Alana, jadi Ardao ada teman perempuan selain gua ya. Gua nggak tahu Ardao di luar negeri seperti apa. Apa dia sudah berubah? Gua curiga sama ini perempuan bukan cuma liburan. Pasti dia mau datangin Ardao. Terus Alana menjabat tanganlah ke perempuan itu. Kenalin, gua Alana. Terus perempuan itu jawab, hai kenalin, gua Jennifer. Panggil aja Jenny. Alana kaget, ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Gua kira bakalan ditranslatekan sama Ardao. Terus kata Ardao, loh kok lu kayak kaget gitu nak? Hehehe, iya, gue kaget aja dia bisa bahasa Indonesia. Gue aja kaget dia tiba-tiba datang ke Indonesia dan ternyata sudah bisa bahasa Indonesia. Terus kata Jenny, iya, aku belajar bahasa Indonesia supaya bisa berbicara sama Ardao. Alana terlihat seperti cemburu. Dao, sebentar yuk ikut gue, ada yang mau gue omongin. Oh oke nak, bentar dulu ya Jen, lu tunggu sini. Kata Alana, oh iya Dao, jadi gue mau kok maafin lo. Maaf ya karena gue gak ngertiin lu. Gue tahu kok sebenarnya bukan sepenuhnya salah lu. Gue tahu lu mikirin permintaan terakhirnya saudara lu untuk bersekolah di luar negeri kan. Gue minta maaf Dao. Dan makasih lo sudah datang lagi ke sini. Datang ke gue dan datang juga ke sahabat-sahabat lo Iki sama Mahen.
Ardau terlihat terharu dan mereka langsung berpelukan. Ardau mengusap air mata Alana. Udah, jangan nangis. Gue ada di sini buat lo, nak. Dan tanpa sadar dari kejauhan ada yang memperhatikan mereka. Iya, dia adalah Jennifer. Ternyata Jennifer menguping obrolan Alana dan Ardau. Dia terlihat kesal sama Alana. Siapa Alana sebenarnya? Kembali ke Alana dan Ardau. Ardau dan Alana masih saja berpelukan. Sampai Alana melepas pelukan itu sambil nangis. Kata Alana, gue mau nanya, perempuan yang tadi siapa? Oh itu, dia Jennifer. Dia teman gue yang ada di luar negeri. Ardau melihat Alana seperti ngambek. Lu cemburu sama dia? Terus kata Alana, siapa juga yang cemburu? Oh ya sudah, gue datang Jennifer lagi deh. Terus tangan Ardau ditarik hingga mereka berpelukan lagi. Kata Ardau, udah nak, gue selalu sama lu. Dia cuma sebatas teman gue waktu di sana. Udah ya, nggak usah dibahas lagi. Tapi kata Alana, dia ngapain kesini? Apalagi tadi dia bisa bahasa Indonesia cuma gara-gara bisa ngomong sama lu. Intinya gue selalu sama lu, nak. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Jennifer tiba-tiba datang. Alana dan Ardau kaget. Kata Jennifer, Dau, masih lama ya temenin gue keliling daerah sini yo. Gue belum tahu daerah sini. Apalagi gue nggak tahu nanti bakal tidur di mana. Alana mukanya udah merah, sangat marah mendengar omongan Jennifer. Tapi apalah daya, dia nggak mau menunjukkannya ke Jennifer. Terus kata Ardau, gimana ya Jen? Lu bisa cari hotel sendiri nggak? Soalnya gue ada janji sama Alana. Kata Jennifer, ya Dau, kan gue nggak tahu apa-apa di sini. Lo tega ninggalin gue sendirian di sini. Ardau juga terlihat bingung saat itu. Terus Alana tiba-tiba ngomong, udah Dau, temenin aja dia dulu. Kesian kan dia. Ntar lo telepon gue aja ya kalau sudah. Alana tersenyum ke Jennifer. Dan Jennifer ngomong, makasih ya Alana. Terus kata Ardau, oh ya udah, gue temenin dia dulu ya nak. Kamu jangan lupa makan. Ntar gue telepon ya. Tiba-tiba Jennifer langsung menarik tangannya Ardau. Dalam hati Alana, jangan pakai tarik-tarik juga dong. Andaikan Alana berani ngomong langsung seperti itu. Jennifer dan Ardau pun bersama. Terus kata Jennifer, kita kemana dulu Dau? Apa kita makan dulu? Kata Ardau, lu pengen cobain makanan Indo? Wah pengen. Makanan apa tuh yang enak? Ardau langsung membawa Jennifer ke tempat mie ayam langganan dia. Terus kata Jennifer dengan muka jijiknya, tempat apa ini Dau? Kotor banget. Hus, nggak boleh ngomong gitu. Kita makan di sini. Ardau sangat nggak nyaman di samping Jennifer. Dia merasa nggak enak ke Mang Ujang. Maafin dia ya Mang, dia dari luar negeri. Saat mie ayamnya udah jadi, mereka berdua makan. Ternyata Jenny sangat lahap makannya. Wah Dau, ini enak banget sih, sumpah. Setelah mereka makan, Jenny ngajak Ardau buat nonton bioskop. Ardau menolak waktu itu dan langsung mencarikan dia hotel. Sesampainya di hotel, Ardau mengantar Jenny ke kamarnya. Kata Ardau, udah ya Jen, gue tinggal dulu. Jenny langsung menarik tangannya Ardau ke dalam, tapi dengan cepat Ardau menahannya. Kenapa Jen? Lo boleh masuk dulu nggak Dau? Baring-baring atau gue masakin dulu deh. Di dalam ada kitchen setnya kan? Terus kata Ardau, maaf Jen, gue nggak bisa. Terus kata Jenny, ya udah kalau gitu nanti gue hubungin lo lagi ya. Pokoknya lo harus selalu nemenin gue selama gue ada di Indonesia. Tapi Jen, saat Ardau mau jawab, Jenny langsung menutup mulutnya. Nggak ada tapi-tapian. Besok atau malam ini lo harus nemenin gue jalan-jalan. Gue pergilah langsung meninggalkan Jenny dan langsung menelpon Alana. Nah, kamu ada di mana? Terus kata Alana, ini lagi di rumah. Kamu sudah nemenin Jenny-nya? Iya nih sudah. Gue ke rumah lo ya nak. Mau makan? Bunda masak nggak? Wah kebetulan banget. Bunda lagi masak nih Dau. Cepet kesini. Ini anak-anak juga mau kesini. Lah siapa gue bilang? Ya siapa lagi kalau bukan Iki sama Mahen? Wah bisa gawat nih kalau mereka datang duluan. Ntar makanannya habis lagi. Makanya kamu cepet-cepet kesini. Gue langsung cepat-cepat lah ke rumahnya Alana. Sampai di rumah Alana, gue kaget. Iki dan Mahen udah di dapur makan. Gue lihat makanannya udah habis. Terus gue ngambek lah sama mereka. Kok makanannya dihabisin? Kata Alana, tenang, udah gue simpanin buat kamu. Iki dan Mahen menjawab, loh kok gitu nak? Pantesan aja kayak ada yang kurang lauknya. Ternyata lo siapin buat Ardau ya? Yeay, makasih ya nak. Haha, rasain lo. Enak aja mau ninggalin gue. Bunda terkekeh lah melihat mereka yang tertawa seperti itu. Tapi tiba-tiba HP-nya Ardau berdering dan terlihat namanya Jenny di situ. Alana melihat dan langsung memalingkan wajahnya. Gue peka sama Alana dan gue bilang, ini Jenny. Di situ teleponnya nggak gue angkat. Terus kata Alana, kenapa nggak diangkat? Nggak apa-apa, gue lagi mau sama lo nak. Nih si Jenny ganggu aja. Alana tersenyum waktu itu. Cantik banget senyuman lo nak. Gue dipukul lah sama Alana. Cepet makan. Tuh, lihat si Iki sama Mahen udah ngeliatin makanan lo. Kayaknya mereka belum kenyang. Gue langsung tawarin lah. Lo berdua mau makan lagi? Iki dan Mahen tersenyum dan menjawab mau bersamaan. Gue langsung nyodorin tulang-tulang ikan gue ke dia. Yeay, dikira kita kucing dikasih gituan. Kami tertawa bersama waktu itu. Iki dan Mahen menanyakan, lu dari mana tadi Dau? Saat gue mau ngejawab, abis nemenin Jenny, omongan gue disela sama Alana. Ardau tadi ada urusan sebentar. Loh, kok lu yang jawab nak? Kan kita nanyanya Ardau. Ya kan Ardau lagi makan tuh, bisa-bisanya lu tanya. Dalam hati gue mungkin Alana nggak mau sampai Iki dan Mahen tahu kalau gue kenal sama perempuan selain dia. Setelah gue makan, Alana ngajak kita buat main PS. Kebetulan Alana punya PS4 kan, jadi kami main Tekken lah di situ. Nggak terasa hari sudah mulai malam. Hen, Ki, lu pada nggak pulang apa? Ya nanti Dau, tunggu makan malam dulu dari Bunda baru kita pulang. Wah emang dasar lu pada ya, makan terus kerjaannya. Bisa bangkrut Bunda kasih makan kalian. Terus kata Iki sama Mahen, iya iri aja lu Dau. Nah malam itu setelah main PS kami makan malam bersama lah. Saat makan malam HP gue bunyi, itu telepon dari Jenny. Iki ngeliat HP gue waktu itu. Dau, siapa tuh yang nelpon? Namanya Jenny. Itu siapa Dau? Wah lu ada cewek selain Alana ya? Sampai bener gue habisin lu Dau, serius. Ah itu Jenny temen gue waktu di luar negeri. Serius cuma temen doang. Tapi kenapa dia nelpon lu dari tadi siang Dau? Coba lu angkat, gue mau denger sekarang. Saat itu gue nggak punya pilihan lain lah selain angkat itu telepon. Halo Dau, lu di mana? Gue butuh lu nih. Gue kesepian di hotel sendirian. Gue juga belum ada makan seharian. Gue jawab lah, lo kan ada kitchen setnya di situ Jen. Tapi gue mau lo nemenin
ngabarin gua Dau. Saat itu juga HP gua diambil sama Iki. Terus kata Iki, lo nggak usah deket-deket sama Ardau ya. Lo siapa sebenarnya? Iki marah sama Jenny di telepon. Untung ada Alana. Udah sabar Ki, dia cuma temannya Ardau yang lagi liburan. Tapi nak, kenapa dia minta ditemenin? Apalagi di sana cuma berduaan. Jadi gua ambil lah HP-nya dan gua bilang ke Jenny, Jen kayaknya gua nggak bisa, soalnya gua masih sama Alana. Wah lah gitu ya Dau. Oke deh. Di sisi lain Jenny terlihat kesal karena ajakannya ditolak sama Ardau. Gua rencana ingin ngajak Alana buat jalan, ya ngedate gitulah. Nah, lo kosong nggak besok? Kan besok weekend tuh. Kosong sih Dau. Emangnya kenapa? Jalan yuk nak, atau kita nonton? Pokoknya kita keluar lah. Alana tersenyum dan menggoda gua. Oh, jadinya lu ngajak gua ngedate Dau. Hehe, iya nak. Lu mau nggak? Boleh Dau. Besok jam berapa? Pagi-pagi gimana? Jadi kita bisa seharian sama-sama. Soalnya rencananya gua mau ngajak lu ke pantai sih. Lu mau nggak? Wah, pantai? Seriusan Dau? Iya Alana. Oke, besok jemput gue ya Dau. Keesokan harinya sudah tiba dan gua mau ke rumah Alana untuk ngejemput dia. Tapi tiba-tiba HP gue berbunyi. Ternyata Jenny yang nelpon. Halo Dau, kamu di mana? Gue di rumah Jen, ini mau keluar. Dau bisa bantuin aku nggak? Aku takut banget nih. Dalam hati gue, wah gimana nih? Gue mau jalan sama Alana lagi. Pasti Alana sudah nungguin gue. Tapi ini Jenny ketakutan kenapa ya? Gue langsung bergegas datangi Jenny. Takutnya dia kenapa-napa. Di sisi lain Alana sudah bersiap dan menunggu Ardau. Gue akhirnya tiba di tempat Jenny dan menanyakan dia. Ada apa Jen? Lu takut kenapa? Terus kata Jenny, Dau tolong, gue takut. Gue takut sendirian. Tadi malam ada yang berusaha masuk kamar gue. Gue berusaha buat tenangin Jenny di situ dan gak kerasa Jenny sampai ketiduran. Gue melihat jam, ternyata gue udah telat banget ngejemput Alana. Di sisi lain Alana masih menunggu kehadiran gue. Alana mencoba menelpon Ardau, tapi sama sekali nggak diangkat sama Ardau. Alana terlihat khawatir, takut Ardau kenapa-napa. Gue dengan cepat bergegas ke rumah Alana dan akhirnya sampai juga. Nah maafin gue ya, tadi ada urusan mendadak. Gue nggak bisa kasih tahu Alana, takutnya dia mikir yang aneh-aneh. Oh nggak apa-apa Dau, ayo kita berangkat. Di dalam perjalanan gue sama Alana saling mengobrol. Pokoknya bahagia banget lah. Rencananya kita bakalan ke restoran dulu untuk makan, karena kan ini masih pagi, kita juga butuh sarapan. Abis itu baru kita ke time zone dan seterusnya kita bakalan nonton. Nah di sore harinya kita langsung ke pantai dah. Gue dan Alana udah sampai di salah satu restoran dan kita makanlah di situ karena udah lapar banget. Setelah makan kami ke time zone dah buat main. Pokoknya di time zone gue sama Alana asik banget lah bisa bermain. Nah kita melihat-lihat film apa ya yang bagus untuk kita tonton. Dan ternyata ada film yang bagus banget nih. Kita nonton agak lain lah. Di dalam bioskop gue sama Alana ketawa terus nonton film itu. Dan akhirnya sampailah di sore hari. Gue sama Alana memutuskan untuk ke pantai. Kami menunggu sunset dan tiba-tiba Alana kaget dengan kehadirannya Iki sama Mahen. Di depan Alana hari ini gue menunduk dan mengucapkan, Alana, will you marry me? Alana kaget dan mengucap, yes, I do. Semua orang di sana dan termasuk gue loncat-loncat bahagia. Gue langsung memeluk Alana. Tamat. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton cerita Alana dan Ardau dari season 1 sampai season 3 ini.